Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga selalu masih dijaga semangat dan istiqomahnya oleh Allah, sehingga kita masih diberi kekuatan, diberi keteguhan hati untuk bisa mengikuti materi ini ya, dan materi tadabbur. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang karena jasanya kita masih bersemangat juga untuk pertahankan peradaban yang diwariskan oleh beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, untuk nambah keberkahan, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum lanjut ke tilawah, jangan lupa ya teman-teman untuk merename namanya. Jadi sesuai kelompoknya, misalnya akhwat kelompok 1, A1, ikhwan kelompok 1, I1, dan begitu pun 2, 3, dan seterusnya ya. Untuk nambah keberkahan juga kita langsung lanjut dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Maulana. Kak Maul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Insyaallah akan dibacakan Quran surat An-Nisa ayat 80 sampai 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyada ta'ifah فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum na'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sadaqallahul 'alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah bahwa kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadikan pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagaimana dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah pada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan apabila suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan sampai pada mereka langsung menyiarkannya.
Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Kamal yang sudah membacakan sebagian dari ayat suci Al-Quran. Semoga yang baca dan mendengarkan ikut dapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis ini pun juga menjadi majelis yang insyaallah diberkahi Allah dan insyaallah juga diridhoi oleh Allah. Kemudian kita akan masuk ke sesi utama kita. Sesi inti kita yaitu materi dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Sebelum dimulai materi, Ustadz Fajri sudah hadir juga ya di tengah-tengah kita. Sebelum dimulai materi, izinkan ya, ahlan. Izin bacakan CV beliau. Jadi beliau Nur Fajri Ramadan, lahirnya di Jakarta 6 Maret 1992. Beliau alamatnya di Indonesia, di Jalan Juragan Sinda, di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Riwayat pendidikan SD-nya di SDN Aren Jaya 15 Bekasi Timur, SMPN 1 Kota Bekasi, kemudian lanjutkan di SMA Negeri 1 Kota Bekasi, kemudian lanjutkan S1-nya di LIPIA atau Al-Imam Muhammad Ibnu Saud University dengan jurusan Hukum Islam, dan kemudian S2 ini sedang berjalan ya di King Abdul Aziz University. Kemudian pendidikan informalnya beliau pernah kuliah informal ekonomi Islam di FEB UI, lalu program pendidikan dan pelatihan advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia FSH UIN Syahid. Kemudian dia juga pernah ikut pendidikan kader ulama MUI DKI Jakarta angkatan 15 dengan lulusan terbaik. Kemudian sekolah Tarjih PP Muhammadiyah angkatan 1. Dan terakhir talaki dan qiraat Ashr atau 10 Al-Quran 30 juz dengan Syekh Said Abil Muhammad Al-Hasani di Kairo. Aktivitasnya kini jadi anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, kemudian Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Arab Saudi, dan kemudian mahasiswa S2 King Abdul Aziz University, kemudian Wakil Ketua Komisi Kajian Timur Tengah PPI Dunia, dan terakhir co-founder dan Wakil Ketua Yayasan Bisa. Masih ada yang terakhir ini, masih ada ini, Direktur Syariah dan Quran. Baik, saya ini akan langsung materi kita yang akan dibaca oleh Ustaz Fajri yang mudah-mudahan dengan CV sudah tergambar bagaimana beliau, kita makin kenal dengan materi kita. Dan kali ini Ustaz Fajri akan membawakan materi kita yang berjudul Tadabbur Al-Quran dan Ayat Pertanian. Pada Ustaz Fajri, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Slide-nya ada di panitia ya, bisa ditampilkan. Terima kasih banyak pada Bang Izhar Rosyadi selaku moderator dan MC acara ini. Terima kasih juga untuk Ori yang sudah membacakan ayat tadi. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini, pagi hari di Jeddah ya, siang hari di Jakarta, akan membahas tentang tadabbur ayat-ayat pertanian. Bahas tentang tadabbur ayat-ayat pertanian. Oke, slide-nya mungkin sambil ditampilkan. Di mana kita di sini berarti ada 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang tadabbur itu sendiri. Karena agar Al-Quran menjadikan titik tolaknya adalah Al-Quran. Yang kemudian banyak
landasan berpikirnya itu kemudian berasal dari hasil tadabbur Al-Quran. Dan ini adalah bukan main unik-unikan ya, bukan gaya-gayaan, bukan, tapi justru memang adalah sebuah kewajiban sebenarnya atas setiap muslim untuk bertadabbur dengan Al-Quran, untuk merenungi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu titik tolak aktivitasnya. Karenanya kemudian nanti mungkin konsep tentang tadabbur akan kita kupas lebih dulu. Kemudian baru kita praktek mentadaburi. Ada banyak ayat sebenarnya terkait dengan pertanian dan perkebunan. Sangat banyak. Tapi nanti izinkan kita untuk kemudian sama-sama mentadaburi 5 ayat saja. Atau 5 kelompok ayat. Oke. Next slide. Slide berikutnya. Bisa digeser slide-nya. Oke. Tadabbur itu apa sih? Secara bahasa, tadabbur artinya dari kata dubur, maaf. Dari kata dubur. Teman-teman tahu ya, dubur ini bahasa Indonesia, artinya bagian belakang dari makhluk hidup. Bagian belakang dari tubuh makhluk hidup itu dubur. Nah, dari situlah kemudian kata tadabbur itu berasal. Artinya tadabbur dan kata dubur satu akar kata, itu maksudnya. Satu akar kata itu dari 3 huruf, dal, ba, dan ro. Dal, ba, dan ro. Oke. Sebagaimana dubur adalah bagian belakang dari tubuh makhluk hidup, maka tadabbur juga berarti ada unsur-unsur belakangnya, yaitu memperhatikan bagian belakang dari sesuatu. Perhatikan bagian belakang dari sesuatu. Itu tadabbur. Ini ada sesuatu, kemudian kita memikirkan bagian akhirnya. Nah, itu tadabbur namanya. Karena itu definisi tadabbur adalah at-ta'ammulu fi ma'ani kitabillah. Merenungi makna-makna kitabullah. Seolah-olah ayat Quran ini punya awalan dan punya akhiran. Punya awalan dan punya akhiran. Awalannya kita baca ayatnya. Kemudian sampai ke akhirnya itu kita bagaimana? Dengan merenungi tafsirnya, merenungi maknanya, kemudian bertanya pada diri sendiri apa yang bisa diamalkan dari ayat ini. Nah, ini proses tadabbur seperti itu. Jadi tadabbur pengertiannya apa? Merenungi makna-makna Al-Quran. At-ta'ammulu fi ma'ani kitabillah. Itu definisinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh As-Sa'di, Syekhuma Syekhina, dari guru-guru kami yang menyatakan itu dalam tafsir beliau. Oke, next slide. Jelas sampai sini ya, makna bahasa dan juga definisi secara istilah dari tadabbur. Jelas ya, teman-teman. Kalau jelas, bilang jelas. Di chat aja. Ini harapannya nanti kita agak interaktif. Teman-teman kalau saya tanya, jawab di chat. Jadi nggak diem-dieman. Itu salah satu keistimewaan Zoom ya. Bisa interaksi dengan bentuk seperti itu. Karena kalau hanya satu arah saja, ya sebetulnya tidak perlu pakai Zoom. Baik. Jelas ya sampai sini ya. Alhamdulillah. Jadi tadi makna. Oke, suara saya lebih keras lagi ya. Baik. Jadi tadi itu makna dari tadabbur secara bahasa dan secara istilah. Oke, secara bahasa artinya dari kata bagian belakang. Jadi kita memikirkan, memperhatikan bagian belakang sesuatu. Itu tadabbur. Oke, secara bahasa. Seakar kata dengan, mohon maaf, dubur. Kemudian, secara istilah artinya apa? Definisinya. Secara etimologi, secara terminologi. At-ta'ammulu fi ma'ani kitabillah. Merenungi, itu dihafalkan kalau bisa. Merenungi makna-makna Al-Quran. Itu tadabbur. Nah, ada istilah lain yang mirip, yaitu tafsir. Ada istilah lain yang mirip, yaitu apa? Yaitu tafsir. Tafsir dari 3 huruf juga, fa, sin, dan ro. Fa, sin, dan ro yang secara bahasa artinya memperjelas. Fa, sin, dan ro artinya apa? Memperjelas. Nah, secara istilah, definisi tafsir, definisi terbaik barangkali adalah definisinya Al-Imam Az-Zarqani. Az-Zarqani beliau menyatakan definisi tafsir adalah ilmun yubahatsu fihi 'anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatuhu 'ala muradillahi ta'ala bi qadril aqliyatil basyariyah. Dalam
Definisi ini kata beliau bahwa tafsir itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna Al-Quran, oke? Tapi ala qadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Di tafsir menyingkap makna jadi tafsir menyingkap makna. Ini kenapa nih slide-nya jadi miring-miring gitu? Di saya slide-nya miring. Oke, udah benar lagi. Jadi ilmu yang menyingkap maksud Allah dari Al-Quran, tapi sebatas kemampuan manusia. Oke, definisi tafsir adalah ilmu untuk menyingkap maksud Allah dari satu ayat sesuai dengan kemampuan manusia. Dari sini berarti kita memahami ada beda antara tadabbur dengan tafsir, tapi ada kesamaan. Next slide. Ada kesamaan, ada perbedaan. Oke. Kalau kesamaannya ya jelas sama-sama pada akhirnya membuat Al-Quran lebih jelas. Pada akhirnya membuat kita lebih aktif berinteraksi dengan Al-Quran. Pada akhirnya tafsir dan tadabbur adalah bagian penting dari interaksi kita dengan Quran. Oke? Bahkan banyak orang yang kemudian mengira dua-duanya sama ya. Kajian tafsir, kajian tadabbur sama lah. Tapi sebenarnya ada bedanya. Bedanya adalah kalau tafsir itu memperjelas makna ayat. Kata kuncinya apa? Memperjelas makna ayat. Sedangkan tadabbur merenungi makna ayat. Merenungi makna ayat. Tafsir memperjelas makna ayat. Tadabbur ngapain? Proses merenungkannya. Oke, teman-teman di sini mendapati ada perbedaan antara dua kata kunci ini. Tafsir memperjelas makna, tadabbur merenungi makna. Gimana? Apa masih sama? Masih mirip? Apa sudah kelihatan bedanya? Gimana? Sudah paham bedanya belum? Kalau tafsir memperjelas, ntar saya lanjutin lagi. Tapi sampai sini dulu. Belum? Oke. Bagus. Nggak apa-apa kalau belum. Jadi gini, misalnya ada ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Contoh, let's say, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Oke. Tafsir ngapain tafsir? Tafsir memperjelas makna ayat. Oh, ahad artinya satu-satunya yang tidak ada duanya. Jadi bedanya ahad dengan wahid. Kalau wahid satu, tapi bisa jadi ada dua, ada tiga. Makanya angka pakainya wahid, isnan, salasah. Artinya satu, kemudian ditambah satu lagi, dua. Tambah satu lagi, tiga. Berarti dia nggak tunggal. Karena ada angka-angka lain. Kalau ahad, itu tunggal. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Itu ahad. Oh gitu, itu. Nah, tafsir memperjelas maknanya. Oh, makna ahad itu. Kemudian tadabbur. Ngapain tadabbur? Oh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah tempat saya berharap. Saya tidak mau berharap kepada yang lain. Saya berharap hanya kepada Allah. Karena Allah itu satu-satunya, maka berarti saya hanya mengesahkan, mempersembahkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terutama ibadah mahdhah. Sebagaimana kita mengatakan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan juga akhir dari surat Al-An'am. Jadi sudah dapat makna ayatnya, sudah jelas, kemudian direnungi lebih dalam. Sudah jelas, kemudian direnungi lebih dalam. Dan tafsir dengan demikian berarti mengawali tadabbur. Tafsir apa? Mengawali tadabbur. Bahkan mustahil kita bisa mentadabburi suatu ayat sebelum kita mengetahui tafsir ayat tersebut. Walaupun tafsir dasar. Kan tafsir bertingkat-tingkat. Memperjelas itu sendiri bisa memperjelas jadi jelas aja, bisa memperjelas jadi jelas banget. Dan itu bertingkat-tingkat. Buku-buku tafsir ada yang tipis,
seperti tafsir Jalalain, seperti tafsir tadi, tafsir Asy-Sa'di. Ada yang menengah, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baidawi. Ada yang tebal sekali, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Tapi semua itu kita tahu bahwa semuanya memperjelas makna ayat. Dan kalau ayatnya sudah jelas, maka langkah berikutnya ngapain? Kita merenunginya. Oke. Sampai sini sudah nampak bedanya tafsir dan tadabbur. Jadi tafsir memperjelas, tadabbur itu merenungi. Itu udah jelas maknanya, ya dapat gaet. Terus kita renungi, kita pikirkan lebih dalam lagi. Terutama dari sisi perenungannya, dari sisi hikmah-hikmahnya, dari sisi apa yang bisa diamalkan dari ayat tersebut. Itu ya. Karena betapa banyak ayat kita tahu maknanya, tahu. Saya contoh, let's say surat Al-Ikhlas, tahu lah di sini semua, siapa yang nggak tahu surat Al-Ikhlas maknanya. Surat Al-Fatihah tahu lah pasti maknanya. Minimal makna dasar, yaitu terjemah. Ingat ya bahwa terjemah Quran dalam bahasa Indonesia itu tafsir. Makanya guru-guru kami, kiai-kiai kami di Kementerian Agama dan juga di lembaga Lajnah Tafsir itu mengatakan bahwa Quran terjemah Kementerian Agama itu sebenarnya terjemah tafsiriyah, terjemah tafsir. Jadi bukan menerjemahkan teks Quran, tapi Qurannya ditafsirkan dulu dalam bahasa Arab yang sederhana, lalu baru diterjemahkan. Ngerti nggak? Jadi proses penerjemahan Al-Quran itu gimana caranya? Yaitu teks ayatnya ditafsirkan dulu dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab yang sederhana. Kemudian tafsir berbahasa Arab yang sederhana ini, yang pendek ini, baru diterjemahkan. Makanya teman-teman bisa lihat di dalam terjemah Quran kita, banyak kata-kata tambahan dengan tanda kurung. Benar nggak? Jadi di terjemah Quran kita tuh ada kata-kata tambahan dalam kurung. Benar nggak? Coba lihat di terjemah Qurannya. Ya tadi dibacakan oleh panitia. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Apa ada di sini teman-teman ya? Quran terjemahnya nggak ada tanda kurung-kurungnya tuh. Saya ingat dulu, saya waktu SMP itu satu meja dengan, kalau istilahnya kalian kadang-kadang sebangku ya. Sebangku atau semeja dengan teman dari agama lain, Nasrani. Dia habis itu kuliah di UGM. Nantinya pas habis SMA-nya. Tapi kita waktu itu temenan SMP. Nah, dia nanya ke saya, itu apa? Kok Quran banyak kurung-kurung kata tambahan? Nah, saya bilang aja, ini justru bagus. Artinya terjemah Quran jujur. Kan menerjemahkan itu nggak bisa plek persis letterlek, kan gitu, nggak bisa. Jangankan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja nggak persis sama, ya nggak? Pasti ada penyesuaian, tambahan kata, pengurangan kata, itu biasa. Itu memang sudah hal yang jamak ditemui, dan itu menurut pakar-pakar bahasa, linguis, para linguis, itu hal yang normal. Antara bahasa itu seperti itu. Nah, itu apalagi Quran yang dia singkat, padat, mengandung makna luar biasa, dahsyat. Maka sangat wajar kemudian saat diterjemahkan, ada kata-kata yang perlu ditambahkan, karena bahasa Indonesia harus menyesuaikan dengan kedalaman makna Quran. Nah, itu kemudian fungsi dari kurung-kurung itu. Itu justru jujur, Kementerian Agama jujur, para ulama-ulama jujur, mana kata tambahan, mana asli di Quran. Kalau ada kata tambahan untuk membantu memperjelas makna Quran, maka dikasih kurung. Ketika tidak ada teks aslinya di. Ya. Oke. Jadi tafsir mendahului tadabbur. Tafsir mendahului tadabbur. Jelas ya sampai sini, karena tafsir memperjelas, tadabbur merenungkan. Next slide. Next slide. Oke. Kemudian selanjutnya apa sih hukum tadabbur? Nah, hukum mentadabbur Al-Quran sebagaimana tadi ayat yang dibacakan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi Masya Allah panitia pas-pas bawakan ayatnya. Hukumnya adalah wajib. Jadi tadabbur hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena Allah bilang, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Nah, ini pertanyaan. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Ini pertanyaan retoris. Istifham ingkari. Kok mereka nggak tadabburi Quran?
Maka difahami dari situ berarti mentadabburi Quran itu hukumnya wajib karena Allah menegur, mempertanyakan dengan pertanyaan retoris tadi, kok enggak tadabbur Quran sih? Berarti terfahami dari situ tadabbur Quran hukumnya wajib. Jelas ya? Oke. Wajib tuh berarti kalau dikerjakan tepat. Kalau ditinggalkan berarti apa? Berarti berdosa. Nah, di sini kita coba cek diri kita sendiri. Kita sepekan ini udah tadabbur belum nih? Hah? Udah tadabbur belum? Udah pernah nggak dalam sepekan terakhir itu kita ngerenungin satu ayat Quran deh, satu aja bisa kita renungin, pikirin gitu. Walaupun nggak lama. Siapa di sini yang iya? Pekan ini mentadabbur. Atau pekan ini enggak? Siapa yang enggak? Wah, sepekan ini belas sama sekali enggak tadabbur. Dan beda tadabbur dengan tilawah. Tilawah kadang teman-teman baca Arabnya doang, nggak ngerti apa artinya. Wes yang penting sejus. Yang penting target harian terpenuhi. Itu bagus. Itu bagus. Tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Bahkan teman-teman dosa kalau skip tadabbur. Kalau sama sekali nggak tadabbur itu dosa. Ya, baca terjemah saja itu berarti baru membaca tafsir. Baca terjemah saja itu baru baca tafsir. Belum tadabbur. Karena tadabbur itu kalau teman-teman udah baca terjemah, terus teman-teman sempetin mikir, ini udah baca terjemahnya, itu baru baca tafsirnya, baru baca penjelasan maknanya. Tapi belum merenungi. Kalau renung mikir. Kayak teman-teman nih misalnya nonton film, kan nonton. Habis nonton film teman-teman mikir filmnya nggak yang tadi? Dipikir lagi nggak? Dipikir nggak? Kan jadi Mu'tazilah. Gimana ya? Kan gitu. Habis teman-teman baca novel nih, Habis itu dipikirin nggak? Karena kita pikir-pikir. Karena kita menebak-nebak lanjutan ceritanya. Karena kita mengingat-ingat kembali. Kok dia bisa kok gitu ya? Nah, itu berarti sudah tadabbur. Tapi kalau hanya baca terjemah, itu berarti belum. Oke, sebentar saya cek banyak chat ini. Tapi saya senang teman-teman aktif, saya suka. Oke. Berarti merenung di sini mirip seperti filsafat atau falsafah gitu ya? Ya, jadi kalau dari sisi berpikir dan merenungnya iya. Jadi memang Islam itu ingin kita mengaktifkan akal. Islam ingin kita mengaktifkan akal. Dalam membaca Al-Quran, Islam ingin supaya kita tuh menggunakan akal kita. Sehingga kemudian semakin cerdas, semakin berkembang, semakin maju. Makanya kemudian tadabbur hukumnya wajib. Malahan tilawah itu sendiri ya. Itu sebenarnya tujuannya adalah memancing kita tadabbur. Tilawah tujuan memancing kita tadabbur. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun." Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, ini orang-orang yang sedang Allah Subhanahu wa taala kritisi, ada kaum ummiyun yang mereka tidak tahu dari Al-Qur'an, dari kitab suci, melainkan hanya bacaannya saja. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Tidak tahu dari Al-Qur'an kecuali bacaannya saja. Jadi cuma baca doang. Tapi tidak dipikirkan maknanya. Bahkan mungkin nggak tahu maknanya. Jadi tafsirannya nggak dibaca. Apalagi tadabburnya. Dari situ makanya tilawah sebenarnya itu sebenarnya untuk memancing kita tadabbur. Oke, clear sampai sini ya. Jadi tadi tanya itu, kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, jadi di sini ada yang tadi pagi alhamdulillah Mulia Ningsih, kemudian Muhammad Azri dikaitkan dengan fenomena alam jadi kayak Mu'tazilah. Gimana kayak jadi Mu'tazilah? Kenapa kayak jadi Mu'tazilah? Dari sisi apanya? Kemudian pernah surat Ibrahim ayat 7 nangkap kenapa Barasana mulai ada kegiatan gratitude journaling, Masya Allah. Untuk kayak gitulah, keren. Oke, next slide. Nah, kemudian tadi sebenarnya saya bawakan hukum tadabbur wajib. Adapun hukum menafsirkan ayat maka tidak wajib. Jadi hukum tadabbur fardu ain, wajib fardu ain. Wajibnya fardu ain. Ini nih di sini ada nih. Ada penjelasannya.
syarat melakukan tafsir berat. Sementara tadabur syaratnya ringan, sangat ringan, Bah. Jadi nggak setiap orang bisa melakukan tafsir. Tapi kita tadi, kenapa kita mengandalkan terjemah Quran awalnya? Kita berarti bertumpu pada tafsirannya para ulama Indonesia. Tafsirannya para ulama Indonesia. Baru kita tadabur. Karena kita nggak sembarangan orang kemudian langsung tadabur Al-Quran tanpa membaca tafsirnya, tanpa membaca terjemahnya. Nggak semua orang. Ya, berarti untuk bisa tadabur harus tafsir dulu. Yang melakukan tafsir tidak harus dia sendiri. Bahkan kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak boleh melakukan tafsir. Tidak punya otoritas melakukan tafsir. Yang melakukan tafsir para ulama. Maka kita membaca tafsir para ulama, diantaranya membaca terjemah Quran. Baru kita tadabur. Tadabur setiap orang bisa, bahkan setiap orang wajib. Tapi tafsir enggak. Yang melakukan tafsir cukup pakarnya saja. Sementara tadabur wajib setiap orang. Oke? Tadabur dilakukan setelah mengetahui tafsir. Walaupun hanya tafsir mendasar. Tapi tafsir tentu tidak bertumbuh pada tadabur. Oke, jelas. Jadi ini beberapa perbedaan lainnya. Semoga semakin memperjelas antara beda tadabur dan tafsir. Membaca tafsir adalah wajib. Betul. Betul banget. Karena nggak bisa kita tadabur kecuali membaca tafsir. Ya nggak? Jadi bertadabur hukumnya wajib. Tidak bisa tadabur kecuali baca tafsir. Berarti baca tafsir hukumnya apa? Ayo logika berpikir. Tadabur hukumnya wajib. Oke. Nggak bisa tadabur kalau nggak baca tafsir. Berarti baca tafsir hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah fikih menyatakan apa yang sebuah kewajiban tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan perbuatan tertentu, maka perbuatan tertentu itu hukumnya wajib juga. Oke. Jelas sampai sini ya. Minimal yang mentadaburi wajib 30 juz. Iya, betul. Wajib 30 juz. Semua Quran wajib ditadaburi. Semua Quran wajib ditadaburi. Maka umur kita berapa sekarang? Coba andai 1 tahun nih. 1 tahun tadabur 1 ayat, 1 juz saja. Kita butuh 30 tahun. Andai, tapi kan tidak harus selama itu juga. Atau misalnya 1 bulan 1 juz. 30 bulan. Atau tidak harus seperti itu. Yang penting teman-teman ketika tilawah, baca terjemahnya, kemudian lakukan perenungan beberapa saat. Atau di waktu senggang. Atau saat berada di atas bis, berada di atas komuter lain, berada di atas Transjakarta. Nah, betul. Tafsir plus tadabur mengikat akal, betul. Jadi, tadabur kita itu terbimbing dengan tafsir. Makanya tafsirnya kan benar, maka tadaburnya pun benar. Kalau kita tidak merujuk ke tafsir, tadaburnya salah-salah. Tadabur samakan dengan muhasabah. Kalau dari sisi perenungannya ya sama. Cuma kan muhasabah kan lebih ke mereview diri, mengecek diri. Kamu gimana nih? Mengecek diri. Sudahkah misalnya menjaga lisan dari gibah, menjaga pandangan dari melihat yang haram, kan gitu. Oke? Betul, kalau parsial bisa terjebak kaum liberal. Enggak, kaum liberal justru nggak merujuk tafsir mereka salah-salah. Kaum liberal justru memang melenceng dari kaidah bab. Hasil tadabur apa? Ntar ada hasil. Salah dijelaskan. Hasil utamanya adalah amal. Membaca tafsir dasar, tafsir lain apa sudah cukup? Bahkan sebenarnya membaca terjemah Kementerian Agama sudah cukup. Itu tafsir juga, ingat ya. Terjemah Kementerian Agama itu tafsir. Jangan lupa. Dan Kementerian Agama mengeluarkan 3 tafsir. Yang pertama tafsir paling dasar itu terjemahnya. Kemudian tafsir 3 jilid. Kemudian tafsir 10 jilid. Kementerian Agama mengeluarkan 3 ketebalan, 3 tafsir dengan ketebalan berbeda. Bagaimana tafsir tadabur jadi sejalan? Sebentar. Oke. Dan ada yang skip tadi pertanyaan. Oke. Tafsir tadabur mengikat betul tidak wiri-wiri ya. Tadabur sama dengan muhasabah. Seorang tidak mengetahui tentang wajib tadabur. Seorang tidak mengetahui wajib tadabur, dilihat dia tinggal di mana, masuk Islam sejak kapan. Kalau dia tinggal di Indonesia, maka dia tetap dosa. Dia nggak tahu dia dosa. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Mendatangi pengajian hukumnya wajib. Mencari ilmu agama hukumnya wajib. Fardu ain. Oke, walaupun ilmu agama sendiri itu beragam. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, tapi generally speaking wajib. Oke.
Maka ketika ada seorang nggak tahu bahwa hukum tadabbur itu wajib, berarti selama ini dia teledor. Ingat dalam hukum tuh kaidahnya adalah la yu'dzaru al-jahlu bil hukmi. Tidak ada uzur kalau nggak tahu hukum. Di hukum di Indonesia aja. Kita kalau nggak pakai helm misalnya, ditilang sama polisi. Tilang polisi kan. Bisa nggak bilang, Pak, saya nggak tahu Pak, pakai helm hukumnya wajib. Saya nggak tahu yang melanggar hukum. Itu dianggap nggak? Diterima nggak alasan kayak gitu? Saya tanya di Indonesia negara hukum. Ya kan gitu ya. Kalau ada orang bilang, saya nggak tahu ini hukumnya terlarang, saya nggak tahu ini hukumnya harus. Itu sah nggak? Beralibi seperti itu sah nggak? Nggak bisa. Tanya anak-anak FH, tanya anak-anak hukum. Tidak diterima. Ya, tidak tahu hukum tuh nggak diterima. Kita Indonesia nih, undang-undang kan banyak tuh. Kita dianggap asumsi pemerintah, asumsi para penegak hukum, kita udah tahu. Urusan kita nggak tahu itu salah kita. Kenapa nggak cari tahu? Kenapa nggak baca hukumonline.com misalnya contoh? Kenapa nggak? Ya itu urusan. Pokok undang-undang ketika udah dirilis, itu dalam hukum di dunia ya, hukum duniawi seperti itu. Maka dalam hukum agama pun seperti itu sama. Orang nggak tahu, tinggal di Indonesia, dia nggak tahu, nggak diberi uzur. Nggak usah tetap. Tapi kalau dia bisa tinggal di planet Tatooine misalnya, tinggal di pulau terpencil, nah itu baru lain cerita. Atau dia baru masuk Islam, lain cerita. Oke? Baru tuh diberi uzur. Jelas ya? Oke. Sebentar. Bagi baca Al-Quran sekaligus baca terjemah perkata bagaimana ya? Bagus. Nah, bagus. Karena Al-Quran itu pedoman bukan mantra ya. Oh, itu saya. Ini dari siapa kata-kata nih? Dari siapa kata-kata? Quran itu pedoman bukan mantra. Quote-nya siapa? Apakah dilakukan Nabi itu tadabbur? Enggak. Nabi saat itu bertahanus, bukan bertadabbur. Karena belum ada ayat yang direnungi. Nabi belum dapat Quran. Tapi Nabi merenungi kenyataan di lapangan. Next slide dulu. Next slide. Maju dulu. Kita sampai jam berapa nih, Bang Izar? Jam berapa materi saya? Sebentar. Sampai jam 14.20 Ustaz. Saya itu sesi jawab sampai 14.50. Sampai waktu sini. Sorry ya, sampai jam berapa? Materinya sampai jam 14.20 waktu Indonesia Barat. Kita agak santai ya, begitu. Karena saya sebenarnya kurang suka ngisi materi full lama gitu ya. Karena kan kita sebelum ada waktu konsentrasi ya, waktu konsentrasi rata-rata orang 30 menit. Jadi nggak apa-apa nanti kita pertanyaan-pertanyaan ini saya ambil, kemudian kita melepas ketegangan dulu gitu, kemudian terbalik lagi serius. Oke. Maka teman-teman pertanyaan dari sekarang aja, nggak harus di akhir, dari sekarang. Oke, 3 langkah nyata tadabbur ini 3 langkah nyatanya. Jadi apa saja yang kita perbuat dalam tadabbur? Yang pertama, 1, memahami tafsir, minimal tafsir dasar, minimal terjemah Quran. Oke. Yang kedua, merenungin, pikirin. Nah, mikirin ini merenung itu nggak harus teman-teman, nggak ada kebingungan, nggak harus. Teman-teman bingung itu sudah bagian dari merenungkan. Makanya gini, saya sering menyalahkan masyarakat ya, tanda kutip, menegur masyarakat. Sering saya di banyak tempat, di banyak forum sih. Kenapa kok pertanyaan rata-rata kalau ke ustadz tuh, kalau ke pemateri itu pertanyaan fikih, tapi jarang bertanya tentang Quran. Pertanyaan fikih sering, pertanyaan tentang Quran jarang. Oh, karena masyarakat lebih akrab dengan fikih dibandingkan Quran. Lebih banyak akrab dengan fikih. Dia dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan masalah fikih. Wah, ini boleh nggak ya? Adik nanya ustadz. Wah, ini haram apa? Nanya ustadz. Ketemu makanan, atau ibadah, sholat, dia puasa. Nah, dia nanya, kenapa kok dia sering nanya fikih? Karena akrab dengan fikih. Kenapa nggak nanya tentang Quran? Karena nggak akrab dengan Quran. Seakrab-akrabnya, andai akrab pun, kebanyakannya akrabnya sekadar tadi, tilawah aja. Kayak mantra, aja baca kayak mantra. Shadaqallahul azim. Tapi nggak ada kebingungan. Padahal, justru pertanyaan tentang Quran itu boleh jadi lebih penting daripada pertanyaan tentang fikih. Boleh jadi ya, tidak selalu. Tapi intinya penting lah. Tapi kok nggak ditanyakan? Padahal hal yang membingungkan di Quran, adalah tanda kutip, artinya bagi orang awam, bagi kebanyakan orang, itu cukup banyak. Harusnya mereka bingung. Kok nggak bingung ya? Apa ada pernah pinter? Oh nggak, ternyata bukan karena pinter. Tapi karena
acuh. Ternyata bukan karena pintar, tapi karena memang nggak baca. Kalau baca tafsir, baca terjemahnya, ini saya akan muncul pertanyaan, karena Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Sekali lagi saya ulangi, Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Itu tabiat Quran. Allah memang menginginkan demikian. Agar ada yang jelas, agar orang awam mengerti, dan ada yang kurang jelas, agar orang awam mau belajar. Karena kalau semua jelas, terlalu mudah. Tidak ada tantangannya bagi akal manusia di Al-Quran. Allah ingin Al-Quran ini beragam. Ya, menarik dibaca oleh orang yang pintar, menarik juga dibaca oleh orang yang kurang. Menarik dibaca orang jenius, menarik juga dibaca orang yang biasa-biasa aja. Maka Quran tingkat kesulitan tafsirnya itu beragam. Ya, bervariasi. Ada ayat yang mudah banget, jelas semua orang, ada ayat yang butuh belajar dikit, ada yang butuh belajar banyak, ada yang ngerti itu hanya 1, 2, 10 orang. Tapi ketika tidak ada pertanyaan sama sekali tentang Quran, itu berarti buktinya bukan bukti bahwa mereka pintar, bukan. Ini bukti bahwa memang acuh, cuek, nggak ngerti. Nggak, berarti nggak ada pertanyaan habis itu. Maka saya paling senang kalau ada orang bertanya tentang Quran, itu berarti bukti dia baca, bukti dia mikir, bukti dia bertanya. Nggak apa-apa. Memang seperti itu, bahkan para sahabat mengatakan, kita ini menemukan dalam diri kita hal yang kalau kita ungkapkan tuh kita khawatir murtad. Artinya mereka ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam. Kemudian mereka bilang ke Nabi. Maka kata Nabi SAW, Zaka sorihul iman, hadis Rasul. Itu adalah bukti ya kejelasannya iman kalian. Jadi kalau kita punya pertanyaan tentang Islam, bahkan pertanyaan yang cenderung kritis, nggak apa-apa, ditanyakan. Ya, tapi ditanyakan, bukan baru ada pertanyaan yang kita kritis kemudian langsung murtad. Itu salah ya. Sebagian orang gitu, kalau ada hal yang ditanyakan tentang Quran, ada pertanyaan kebingungan tentang Quran, langsung murtad. Lu gimana? Masa bingung tentang Quran langsung murtad? Kalau padahal dia sendiri masih tidak pintar, tidak menguasai ilmu-ilmu Quran. Tapi udah menuduh seolah-olah Quran salah. Seolah-olah dia pintar segalanya. Kayak orang nggak ngerti pelajaran fisika gitu, terus langsung nyalain fisika. Kan belum tentu fisika yang salah. Kamu aja belum ngerti. Jelas di sini ya. Jadi kebingungan tentang Quran itu bagus. Bagus. Kritis tentang Quran bagus. Asal kritisnya kemudian membawa dia pada ilmu. Bukan kritis terus murtad. Itu salah. Kalau kritis murtad itu biasanya orang kayak gitu tuh pendek akal, mengikuti hawa nafsu. Tapi kebingungan kritis tentang Quran itu bagus. Artinya dia berpikir. Nah, kemudian ditanyakan. Kemudian dia baca tafsir lebih dalam. Kalau dia bisa mengakses yang berbahasa Arab, bagus. Kalau enggak, maka dia tanya pada ustadz yang kemudian ustadz itu membuka akses lebih banyak pada tafsir. Seperti itu. Oke, anyway, jadi itu langkah kedua. Langkah kedua apa? Langkah kedua yaitu merenungi, perenungan. Dan dalam perenungan tidak harus kemudian semua pertanyaan tentang Quran terjawab, nggak harus. Malah justru pasti ada pertanyaan yang belum terjawab. Itu teman-teman catat, itu teman-teman ingat-ingat, kemudian teman-teman tanya pada ahlinya. Teman-teman tanya pada ahli. Oke. Kemudian langkah ketiga mengambil pelajaran. Ada apa langkahnya? Karena Quran ini adalah bimbingan, adalah huda, petunjuk, guide. Oke. Quran ini jawaban Allah atas doa kita. Kita doa setiap hari. Apa doa yang paling banyak kita ucapkan? Dalam sholat 17 kali minimal. Doa apa? Teman-teman tahu nggak? Teman nyadar nggak sedang berdoa? Jangan nggak sadar sedang berdoa. Setiap hari minimal 17 kali. Apa doa apa? Doa apa yang teman-teman ucapkan? Doa minta ihdina. Doanya ihdina. Itu doanya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doanya. Maka kita aminin. Malah aminnya bareng-bareng kalau soal jamaah. Amin. Itu aminin apa sih? Ngaminin apa sih itu? Kok amin? Abis Al-Fatihah kenapa amin? Ngaminin apa? Kan kalau amin doa. Apa doanya di Al-Fatihah? Ihdina. Jadi doa nggak main-main tuh. Doa yang diaminin. Nah, langsung Allah beri jawabannya. Dari surat Al-Baqarah langsung ayat-ayat awal. Jadi surat Al-Fatihah itu doanya amin. Inna suratul mustaqim bla 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 terus amin. Langsung di awal Al-Baqarah langsung ada jawaban. Apa jawabannya di awal Al-Baqarah? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitabnya. Tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk. Jadi langsung Allah bilang, kalian minta petunjuk, nih petunjuk Al-Qur'an. Nah, petunjuk guide, petunjuk. Berarti ada langkah setelahnya, Gitu. Itu ngambil pelajaran. Entah langkah setelahnya pelajarannya berupa teori saja ilmu. Oh,
akidah misalnya keyakinan saja, atau berupa akhlak, amalan hati itu berupa langkah perbuatan, termasuk agri Quran. Agri Quran ini berarti sudah level 3, sudah mengambil pelajaran, mengamalkan dalam bentuk kerja nyata di bidang pertanian perkebunan. Itu keren banget. Jelas sampai sini ya teman-teman ya. Berarti itu kayak gitu. Dan harus terus agri Quran terus bertadabur sehingga terus bisa banyak beramal. Semakin banyak tadaburnya, tentu semakin dalam dan semakin berkualitas amal. Oke, next slide dulu. Kita habis itu buka pertanyaan di chat. Tapi nggak apa-apa pertanyaan di chat, kirim terus. Next slide. 5 hal yang membantu tadabbur ini menjawab beberapa pertanyaan tadi sebenarnya. Itu yang pertama pelajari tafsir. Ada 5. Pertama pelajari tafsir. Dan tafsirnya kita bertahap ya. Pertama teman-teman ini baca dulu terjemah Quran Kementerian Agama. Dibaca dulu semuanya. Semua dari awal sampai akhir. Itu ada 604 halaman. Itu juga nggak full satu halaman masing-masing. Kadang di pinggir kecil-kecil gitu. Kalau itu total ya sebenarnya 300-an halaman atau 200-an halaman. Jauh lebih tipis daripada novel yang biasa baca. Oke. Jadi pelajari tafsir. Nanti kalau udah kayak gitu, siapa di sini yang belum pernah namatin baca terjemah Kementerian Agama? Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah jawab jujur. Saya mau lihat. Saya mau lihat siapa yang belum pernah. Wah, belum pernah, belum khatam tuh terjemah. Kalau khatam Quran teksnya mungkin banyak. Setahun sekali minimal mungkin. Terjemahnya sebelum pernah khatam. Novel udah khatam berapa banyak novel? Novel banyak khatam. Ya. Tapi terjemah Quran belum pernah. Astagfirullah, umur kita berapa sekarang? Masa terjemah Quran belum? Nah, ini berarti PR besar. Alhamdulillah saya udah pernah waktu SD. Pertama kali saya baca itu waktu SD. Saya senang waktu SD baca Quran terjemah, senang banget saya dulu. Jadi baca terus baca terjemahnya. Senang saya waktu SD. Nah, itu dasar. Nanti naik gitu. Saya sendiri udah alhamdulillah udah banyak buku tafsir yang udah sampai full cover to cover ya. Alhamdulillah memang itu bagian dari kurikulum yang saya buat untuk diri sendiri, mengikuti kurikulum para ulama. Jadi saya mengharuskan diri sendiri menamatkan sejumlah buku tafsir dan masih terus berlangsung dengan tafsir yang jauh lebih tebal seperti itu. Intinya, tapi itu dasar banget itu. Terjemah Quran itu tafsir paling dasar, harus teman-teman sudah pernah. Kalau belum, maka teman-teman canangkan 2021 khatam terjemah Kementerian Agama. Gitu. Baru habis kalau udah itu, baru kita bicara tafsir yang lain, baru kita baca tafsir Al-Azhar, baru kita baca tafsir An-Nur, banyak buku-buku tafsir tulisan ulama-ulama Indonesia. Baru. Dan itu tandanya. Jadi ada tanda kita baca Quran Arabnya, ada tanda baca Quran terjemahnya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin speed kita baca Quran terjemah lebih lambat, nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah. Dan setiap ada pertanyaan, setiap ada kebingungan, tandain pakai pensil atau tulis di buku terpisah atau tulis di HP. Segera seperti itu, ditulis. Sehingga ntar kita punya list pertanyaan-pertanyaan saya tentang apa. Ayat-ayat yang belum saya pahami, tafsiran yang belum saya ngerti. Begitu. Kemudian langkah kedua, terus menambah pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi mempelajari bahasa Arab ini karena membantu tafsir, maka adalah sebuah hal yang penting, niscaya. Teman-teman sekalian bisa sempatkan sepekan sekali minimal mengikuti kursus bahasa Arab atau sebulan sekali atau setidaknya pernah, dan banyak yang online ada, yang datang langsung ada. Dengan kita punya model pengetahuan tentang bahasa Arab, maka kemudian nanti membuat pertanyaan semakin banyak gitu. Saya bilang ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu membuat pertanyaan semakin banyak. Kan memang tabiat ilmu gitu ya. Tabiat ilmu semakin dipelajari semakin apa? Semakin banyak yang jelas, tapi juga di saat yang sama semakin banyak yang ditanyakan. Dia memperjelas, menjawab pertanyaan kita, itu ilmu, tapi juga di saat yang sama memunculkan pertanyaan berikutnya. Dan itu seperti itu. Dengan itu maka kita semakin sadar, kita ini lemah, kita ini tidak memiliki ilmu sebenarnya. Orang kalau baru belajar biasanya merasa paling pintar, tapi kalau belajar terus nanti akan merasa dia tidak ada apa-apa. Oke, kemudian langkah ketiga, menyadari Al-Quran mengajak bicara kita, sang pembaca. Ini membantu banget tadabbur. Jadi jangan sampai Quran ini dibayangkan ini kitab yang turun 7 abad lalu, 15 abad lalu. That's all. Buat orang-orang saat itu enggak. Atau Quran ini
untuk Bani Israel, Quran ini untuk sahabat. Enggak, untuk kita. Sedang ngajak bicara kita. Sehingga terkenal sekali perkataan para sufi, mereka mengatakan siapa yang ingin mengajak bicara Allah, maka berdoalah. Dan siapa yang ingin diajak bicara Allah, maka bacalah Quran. Siapa yang ingin mengajak bicara Allah, maka berdoalah. Dan siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka baca Al-Quran. Oke, kemudian mengajukan pertanyaan. Ini langkah juga, jadi langkah keempat, mengajukan pertanyaan. Jadi penting. Saya selalu menegaskan, pentingnya kita kritis, bertanya. Tapi ingat, jangan bertanya terus langsung murtad gitu ya. Jangan, orang biasanya kalau nggak tahu apa, nyala-nyalain Quran. Enggak. Kita nanya untuk memperjelas isi Quran. Gitu. Oke, kemudian yang kelima adalah bersihnya hati, fokusnya pikiran. Bersih hati, pikiran untuk membantu. Makanya kalau saat sedang membaca terjemah Quran, kita kalau lagi nonton film aja fokusnya, diam jangan berisik, kan gitu ya. Kalau lagi nonton film, kalau baca novel, kita matiin dulu notifikasi HP kita, mungkin bikin silent atau kita matiin biar fokus. Baca Quran nggak gitu. Oke, ini 5 langkah. Next slide. Untuk membantu tadabbur. Oke, udah. Berarti udah selesai langkahnya. Sekarang saya lihat pertanyaan dulu. Oke, sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan Bang Izar. Kalau yang langsung sekarang boleh. Pertanyaan yang langsung boleh. Kita jeda dulu untuk pertanyaan. Silakan yang mau nanya langsung ya, pakai suara boleh. Sambil nunggu saya mau buka pertanyaan chat. Ya, silakan untuk yang mau. Ini pertanyaan yang di bawah sudah dijawab belum ya? Ada pertanyaan, sudah ada 2 pertanyaan di chat nih. Di chat, dari saya Iris Suryanita. Nah, Bagaimana caranya agar anak cucu keturunan kita tidak lalai dengan kewajiban ini ya Pak? Karena guru-guru sekolah pun belum mengarahkannya. Nah, berarti sekarang nih, dari sekarang cari suami ini penanya perempuan ya? Cari suami yang peduli dengan itu. Minimal kalau suaminya nggak peduli, minimal kitanya lah peduli. Nanti anak kita diingetin supaya diajarkan bahwa Quran ini bukan mantra tapi pedoman. Hingga dibaca jangan hanya Arabnya, tapi juga dibaca terjemahnya. Terus misalnya lagi hafalan surat Al-Fatihah, maka anaknya diajari ini surat Al-Fatihah apa sih artinya. Nah, sehingga anaknya hafal aja Al-Fatihah tapi tahu artinya. Kan gitu. Memang penanya dan juga para hadirin sekalian perlu ketahui bahwa pemahaman itu bertingkat-tingkat ya. Pemahaman juga tumbuh. Anak kecil mungkin nggak begitu ngerti. Kalau kita jelasin makna surah Al-Fatihah nggak begitu ngerti. Atau ngerti dasar banget. Belum dalam. Nggak apa-apa, memang gitu. Makanya para pakar bilang ya bahwa kekuatan hafalan itu seperti piramida tegak, segitiga tegak ini. Sementara kekuatan pemahaman itu seperti piramida terbalik. Artinya anak kecil tuh paling kuat hafalannya, tapi lemah pemahamannya. Maka biarin dia banyak hafal dulu. Tapi kita kasihlah makna-makna dikit. Tapi jangan dituntut untuk paham banget. Ya, nggak bisa, masih kecil. Tapi disuruh hafalin kuat dia, jago. Lama-lama akan melemah kekuatan hafalan. Sebaliknya, kekuatan pemahaman itu semakin awalnya kecil, awalnya sedikit. Lama-lama meningkat. Kita aja gitu deh, kita waktu kecil, hafal tuh rumus-rumus banyak tuh. Hafal rumus, ya nggak? Waktu SD kita hafal banyak rumus. SMP hafal banyak rumus. Tapi coba suruh tuh rumus turunannya dari mana? Kita nggak tahu. Falsafah dari rumus-rumus tersebut kita nggak tahu kan. Saya ingat banget omongan guru saya, Pak Bambang, waktu kita belajar SMA. Saya ingat, Pak, kenapa Pak begini? Saya banyak nanya dulu rumus-rumus fisika. Saya cukup senang fisika, walaupun bukan yang pelajaran paling favorit, tapi saya cukup senang. Paling favorit saya kimia. Cuma saya cukup senang fisika. Saya nanya, kata Pak Bambang, saya ingat banget Pak Bambang Sobirin. Beliau bilang gini, udah Fajri, kamu hafalin aja. Nanti akan ada saatnya, kamu kalau udah kuliah, kalau udah gede, nanti kamu ngerti. Ingat banget pertanyaan. Memang begitu. Ntar dulu Bang Azri, ntar dulu sebentar ya. Memang begitu. Nah, jadi langkah kalau pengen punya anak yang seperti itu ya kita biasakan. Tapi yang paling penting dulu bikin dia cinta Quran, itu nomor 1. Ntar kecintaan anak terhadap Quran itu akan membuat dia semangat menghafal, nanti terus tumbuh membuat dia semangat mentadabburi merenungi. Banyak biasanya kalau dia tidak dibuat cinta itu jadi kayak cuma kewajiban aja gitu, ngafal gitu, terus kewajibannya tilawah, tapi nggak penuh cinta.
Oke. Bang Azri dulu, mungkin pertanyaan langsung Bang Nizar, silakan. Silakan kepada siapa tadi? Muhammad Azri. Muhammad Azri tadi udah present, silakan boleh buka mic Mas Azri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, hatur nuhun atas ilmuna. Saya nih sebenarnya Ustadz lagi belajar gimana caranya mengkorelasikan antara misalnya fenomena alam atau bukti-bukti empiris. Karena kita tahu alam itu kan kalam dari Allah gitu. Nah, jadi kalau perspektif saya, nggak cuma saya sih, Ustadz, beberapa teman juga berpikiran bahwasannya kita belajar ilmu ya lebih karena background saya saintek gitu ya. Jadi kita belajar ilmu sains mencari meaning of life misalnya atau belajar engineering misalnya. Itu diarahkan kepada hanya materi saja, Ustadz. Jadi dan lebih ngerinya lagi umat Islam itu terjebak dalam ilusi ilmu seakan-akan kita belajar itu mengarah ke arah material saja gitu. Tanpa adanya itu tadi tadabbur tadi untuk mengenal makrifat Allah gitu atau hablum minallahnya itu nggak ada. Ustaz. Kalau kita misalnya kita lihat di kurikulum pendidikan kita sekarang dari SD sampai SMA, bahkan mungkin kuliah mungkin Ustaz. Dan kita belajar belajar mengobservasi sesuatu misalnya bagaimana merekayasa sel misalnya bakteri misalnya. Ya kita hanya tahu bagaimana caranya mekanismenya, tapi kita nggak sampai ke bagaimana itu bisa gitu. Bagaimana kok Allah mengizinkan itu bisa terjadi gitu. Nah, karena kita dididik oleh gaya barat ya Ustaz ya. Jadi kurikulum kita seperti itu. Jadi ketika saya atau beberapa teman saya ingin mengkorelasikan itu dengan mentadabburi bersama, mentadabburi Quran, mengkorelasikannya dengan misalnya teori evolusi misalnya atau fenomena alam lainnya. Itu kadang ada seperti bukan umpatan sih, Ustaz. Mungkin gurauan, mungkin ada ketawa baik dari teman-teman yang mungkin liberal, mungkin itu banyak yang gitu. Tapi terkadang nggak sedikit dari teman-teman yang justru bukan liberal itu menertawakan kita juga, Ustaz. Gitu. Jadi sebenarnya problemnya adalah itu tadi. Kalau alhamdulillah Ustaz tadi sudah memberi benang merah ya tentang posisi tafsir dan tadabbur, Ustaz. Jadi lebih jelas benang merahnya, Ustaz. Dan mungkin sedikit, Ustaz, mungkin nasihat dari Ustaz bagaimana Ustaz kita supaya lebih istiqomah atau lebih istilahnya ya kuat lah dalam nerima misalnya guyonan dari orang-orang liberal atau bahkan dari saudara-saudara kita sendiri, Ustaz, ketika kita mencoba untuk mengkorelasikan, mentadabburi Quran disangkut pautkan dengan bukti-bukti empiris ya, di sains misalnya di engineering ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, bagus banget ini. Dan saya berharap banyak orang yang seperti Bang Azri seperti itu punya kepedulian, punya perhatian, dan punya keseriusan. Dan alhamdulillah di UI sendiri saya banyak tahu UI karena itu alma mater saya dan juga saya sering jadi juri lomba-lomba atau penelitian-penelitian terkait Quran, hubungan Quran dengan ilmu-ilmu sains. Seperti di FK, seperti di beberapa fakultas yang lain, terutama di FK waktu saya masih di Indonesia itu setiap tahun, setiap bulan kisaran bulan November itu ada lomba bagaimana Quran dan kedokteran itu luar biasa. Jadi saya jadi juri, jadi saya tahu sekali betapa banyak teman-teman yang punya perhatian seperti itu dan itu luar biasa. Alhamdulillah banget. Saya merasa akan cerah insya Allah masa depan Indonesia kalau mereka semua seperti itu ya. Dan ketika sains dikaitkan dengan Al-Quran itu tidak berarti kemudian kita tidak melakukan riset kecuali kalau ada di Quran. Itu keliru juga. Enggak, Quran itu hanya mengasih dasar. Jangankan ilmu fisika, ilmu sains ya, jangankan itu ya. Ilmu fikihnya di Quran cuma ngasih dasarnya. Ya enggak? Coba sholat, teman-teman bisa nggak sholat cuma pakai Quran?
Bisa nggak? Nggak bisa. Sholat kewajiban yang setiap hari kita lakukan. Itu nggak bisa kalau cuma pakai Quran. Karena Quran ngasih kunci. Namanya kitab suci, yang ngasih kunci-kuncinya kemudian di hadis, tambahannya, kembangan di fikih. Sama, ilmu sains juga gitu. Quran nggak ada satu bab khusus ngejelasin tentang teori-teori kimia, fisika gitu. Nggak ada. Kita nyari termodinamika nggak nemu di Quran secara khusus. Jelas itu nggak. Paling ngasih isyarat-isyarat. Apalagi Quran ini karena kita petunjuk, ini penting ya, agar tadi terkait guyonan juga. Karena Quran kita petunjuk, maka tentu Quran ini tidak membawa pembahasan sains atau ilmu apapun, itu kecuali untuk menegaskan, menguatkan petunjuk. Jadi hanya sekilas lalu, saya Quran singgung tentang gravitasi. Itu sekilas lalu, bukan tujuannya ingin menjelaskan gravitasi, enggak. Sekilas lalu aja. Nah, tapi ketika Quran bawakan fakta ilmiah, itu nggak mungkin salah. Itu aja. Quran memang tidak sengaja, Allah SWT tidak sengaja bawakan penjelasan tentang fisika, tentang kimia. Nggak sengaja gitu. Karena tujuan Quran adalah untuk hudan, petunjuk. Tapi kalau udah nyinggung, maka pasti benar. Kalau udah nyinggung, pasti benar. Dan itu untuk menopang. Seolah-olah Allah bilang, Allah nggak salah kan? Allah benar kan dalam hal ini, dalam teori ini. Maka Allah benar juga berarti dalam sisanya yang lain. Jadi untuk penguat. Itu kaidah penting. Kaidah penting, dan kalau ada yang ngetawain kayak gitu, nggak usah. Kita nggak usah balas. Jangankan orang melakukan kebaikan, orang melakukan keburukan aja banyak yang ngetawain. Dan penemu-penemu besar tuh dulunya diketawain kok. Penemu-penemu besar dulunya apa? Diketawain. Bener nggak? Penemu pesawat, penemu lampu tuh pasti dulu awal-awalnya ada yang ngeremehin, ya nggak sih? Tapi tenang aja. Yang penting siapa yang ketawa terakhir kan gitu. Apalagi dalam berdakwah itu udah biasa. Bener aja. Justru di antara tanda bener dakwah ya, syarat. Kononnya di antara tanda benernya dakwah tuh ada yang ngetawain, ada yang memusuhi. Itu di antara tanda benernya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'd ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Allah bilang di awal juz yang ke-8, demikianlah kami jadikan para nabi. Mereka punya musuh dari jin dan manusia. Setan-setan jin dan setan manusia. Maka kalau kita nggak punya musuh, berarti jangan-jangan kita tidak mewarisi jalannya nabi, yaitu jalan dakwah. Kalau dakwah kita cuma ingin menyenangkan orang, bikin orang semua senang, itu jangan-jangan kita tidak sedang berdakwah, tapi sedang self branding aja. Kalau kita serius berdakwah, memang pasti ada yang tidak suka. Itu adalah hal yang wajar. Padahal tapi enggak juga semakin dibenci semakin benar, itu bukan kaidah itu juga. Cuma artinya kalau kita benar, maka pasti dibenci. Tapi kalau jadi kaidah enggak juga ya. Masih kita dakwah cari kebencian enggak? Ya gitu. Tapi kalau kita benar, ya otomatis itu ada resikonya itu. Walas aja, walas. Tapi kita juga anggap juga jangan-jangan kita juga keliru. Kita lihat patokan kita adalah para ulama. Karena mereka pewaris para nabi. Itu kali tambahan saya. Dan banyak buku terkait ini, jadi Bang Azri dan teman-teman juga banyak baca. Bang Azri dan teman-teman banyak baca, banyak belajar, banyak berpikir. Juga berpikir juga harus dilibatkan proses. Itu barangkali. Oke, saya lihat pertanyaan dulu. Ini ada bagus-bagus pertanyaan nih, sebentar. Dari anak-anak udah ya. Pembahasan Al-Quran tentang Bani Israel kenapa lebih banyak dibandingkan tentang Nabi Muhammad SAW? Ini sebelum saya jawab kenapanya ya, saya mau bilang dulu bahwa ini bukti Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Bukti bahwa Quran bukan karangan Nabi Muhammad, karena buktinya nama Nabi Muhammad sendiri cuma disebutin 4 kali. Banyakan nama Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad nggak ceritakan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Kalau memang Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad, tujuannya untuk menyebarkan pengaruh, maka pastilah pembahasan tentang Nabi Muhammad yang banyak disentuh. Akan disebutkan di situ kekerenan Nabi Muhammad. Ya, akan ada kenarsisan dalam Al-Quran. Nyatanya enggak. Kita tahu sirah Nabawiyah itu banyak kan enggak dari Quran. Gitu ya. Nyatanya enggak. Jadi Quran memang tetap petunjuk dari Allah. Nah, kenapa banyak Bani Israel? Karena para penafsir nyatakan ya, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menyebutkan ini bahwa Bani Israel ini umat yang paling mirip dengan umat akhir zaman. Jadi Quran kan bawakan umat-umat sebelumnya. Oke, saya bahas kamera dulu. Saya matiin kamera karena biasanya kalau buka chat muka diem ya, muka freeze. Nah, maka saya matiin kameranya kalau lagi buka chat. Oke, balik lagi. Jadi Allah bawakan sampel-sampel dari umat-umat dahulu untuk kita ambil pelajaran. Nah,
karena umat yang paling mirip dengan umat Islam umat akhir zaman itu adalah Bani Israel, maka mereka yang paling sering. Itu ya, itu hikmahnya seperti itu. Dan juga itu ada tadi saya sudah bawakan pendahuluan bahwa itu bukti justru di saat yang sama Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang oh berarti Quran ini hasil kopas dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, dari Taurat ini. Gimana mau kopas? Nabi aja nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gimana mau kopas? Gimana mau kopas? Nabi aja, di Quran aja ada hal-hal yang itu nggak ada di Taurat dan Injil. Gimana mau kopas? Di Al-Quran aja ada hal-hal yang berbeda dari Taurat dan Injil. Karena dalam Taurat dan Injil ada perubahan-perubahan, ada distorsi. Maka Al-Quran mengoreksi, ngasih fakta yang benarnya. Taurat dan Injil ngasih data, Quran ngasih data berbeda. Bukan karena Quran salah kopas, gimana? Kalau memang Nabi bikin Quran, harusnya kopas apa adanya. Karena kalau ketahuan beda, disalahin lagi. Nggak pede karena. Atau Nabi mungkin nggak akurat kali, kopasnya keliru. Masa gitu? Enggak, mau sengaja beda. Allah sebenarnya sengaja tampilkan data sebenarnya di Quran, di Taurat dan di Injil sudah diselewengkan, diperjelas. Atau di Taurat dan Injil tak disebutkan memang, maka di Quran dikisahkan. Gitu ya. Jelas nih. Penting diingat. Itu tambahan. Oke, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, kalau ke anak-anak bagaimana menyederhanakannya karena sudah dewasa sih masih perlu berpikir gitu kalau baca tafsir. Bisa kok, bisa. Kan surah-surah pendek cukup jelas maknanya, bisa dikasih penjelasan. Ya nggak harus mengerti dalam, nanti mereka berproses. Sejauh apa kita mentadabburi Quran, apa batasannya adalah jangan sampai melenceng dari tafsir. Kita hanya patokannya tafsir. Kalau kita tadaburnya berlawanan dengan hasil tafsir para ulama, berarti tadabur kita keliru. Izin bertanya mengutip bertanya tentang ayat Al-A'raf ayat 58 coba ada. Apakah bacaan per juz di YouTube pernah masuk ke terjemahan agama? Saya nggak tahu. YouTube-nya, channelnya mana? Coba dilihat. Apakah mengaitkan sains atau ilmu pengetahuan termasuk tadabbur? Ya betul, itu termasuk tadabbur. Weh, mantap nih. Kak Desi bilang, saya peneliti merasa belum banyak. Ya benar. Nah, arahannya terbatas fasilitas teknologi. Arahannya yang pertama, riset kita harus stop ya, semangat riset, kemudian pancing para investor untuk mendanai riset. Saya tahu lah riset itu butuh dana. Dan dananya nggak sedikit. Dan kebanyakan peneliti di Indonesia disuruh nyak dana sendiri. Saya dengar infonya seperti saya nggak tahu. Artinya dana tambahan lah dari pemerintah tidak terlalu banyak, maka dimotivasi para peneliti nyari sumber dana sendiri. Itu hal yang biasa. Itu mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Tapi ya semampu kita. Yang ngomong tentang sains, alhamdulillah 2% ilmuwan yang top ilmuwan yang dirilis Stanford belum lama ini itu banyak profesor-profesor dan dosen-dosen Indonesia itu ngajar di Arab Saudi, ngajar di sini di Arab Saudi. Termasuk ada juga di sini 2 profesor itu itu bukti ya bahwa nggak benar orang Islam itu jauh dari sains, itu nggak benar. Justru mereka peduli dengan sains. Cuma memang kita harus terus genjot itu dan buang stereotip itu, kemudian menunjukkan pada dunia itu aja sih. Oke, kita lanjut dulu materi sekarang. Silakan slide-nya. Kita punya 5 ayat untuk kita tadabburi. Ini prakteknya. Ayat yang pertama bicara tentang tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi idzni rabbih waladzi khabutha la yakhruju. Surat 7 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Nakidah, layak, tidak tumbuh, kecuali tanah yang tumbuhan yang tidak baik. Demikianlah kami ulang-ulang ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami bagi orang bersyukur. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, bahwa ini Allah memberikan perumpamaan sebenarnya, sekali lagi, tujuan Al-Quran itu kan petunjuk huda. Allah tidak sedang di sini ingin menerangkan tentang ilmu tanah, enggak sedang mau nerangin tentang ilmu pertanian, enggak. Itu bukan tujuan Al-Quran yang turunkan. Tapi Allah ingin menerangkan tentang bahwa hati itu, kalau hatinya baik, maka akan menumbuhkan amal yang baik. Hatinya buruk, tidak akan
muncul amal kecuali buruk. Illa nakidah. Nakidah itu tumbuh tapi susah dan nggak bagus. Oke. Jadi amalnya susah, jarang, dan amalnya pun nggak bagus kalaupun ada amal baiknya. Itu sebenarnya makna utama dari ayat ini. Tapi kemudian ayat ini di saat yang sama juga membawa isyarat tentang sains bahwa kualitas tanah amat menentukan kualitas tanaman. Dari sini berarti hasil tadaburnya berujung pada kita sebagai petani, sebagai pekebun, berarti harus begitu besar perhatian kita terhadap kualitas tanah. Dijaga kualitas tanahnya, kemudian agar tanahnya ini bagus dipupuk, kemudian agar kesuburannya tetap terjaga, tanahnya divariasi, tanaman ditanam, benar nggak? Fungsi palawija gitu kan diantaranya. Kan petani nggak, kalau nanam itu aja nanti tanahnya malah payah. Tapi kalau kadang nanam ini, kadang nanam itu malah bagus, betul nggak? Benar nggak saya? Yang saya baca seperti itu. Karena kan dia ngambil zat-zat. Kalau tanaman itu aja dia ngambil zat yang sama, lama-lama habis zat yang sama tersebut. Tapi kalau beragam tanamannya, jadi nggak cuma sari ya, betul kayak gitu. Jadi kalau tanaman sama mudah diserah. Jadi tanah yang itu diperhatikan kualitas tanah. Ayat ini juga bisa direnungi lebih jauh ya, bahkan dalam kehidupan, bahwa kita organisasi yang baik itu akan memunculkan amal yang baik. Berarti kita menjaga organisasi kita itu seperti tanah. Gitu. Jangan sampai ada yang lagi yang lebih saya ingat banget Bang Faras itu tadaburnya apa? Istri itu ibarat tanah gitu, artinya atau suami ibarat tanah. Jadi tanah yang baik akan memunculkan keturunan yang baik. Jadi carilah tanah yang baik. Ada kata Allah sebelum nisa'ukum harthul lakum fatu. Oke, intinya seperti itu, kualitas tanah amat menentukan. Next slide. Terus tadi ada pertanyaan sebelum lanjut, ada pertanyaan tadi apa ya? Tentang tanah nih. Sekarang banyak media tanam nggak pakai tanah. Apakah media tersebut bisa ditafsirkan tanah? Iya, dikiaskan, dianalogikan dengan sisi kesamaan, yaitu sama-sama media tanam. Apakah bisa diartikan juga media tanah adalah yang paling baik sesuai Quran? Gimana penelitian? Apakah selain tanah lebih baik atau tanah yang lebih baik? Aku kan tidak mengisyaratkan, tidak menegaskan tanah yang terbaik, enggak. Karena fenomena Quran membawa apa yang ada di zaman yang itu. Tanah disyaratkan tanah. Karena kalau Quran bawa tiba-tiba hidroponik di abad ke-7 gitu ya. Quran tiba-tiba bahas hidroponik di abad ke-7, orang Arab nggak ngerti apa nih. Dan mereka yang nggak paham. Maka dibawakan yang dipahami mereka. Nah, tapi orang-orang zaman setelahnya mengkiaskan, menganalogikan. Kalau ada sisi kesamaan. Itu. Tapi apakah tanah yang terbaik? Saya nggak tahu. Penelitiannya gimana? Apakah tanah itu media terbaik? Artinya media lain hanyalah alternatif. Dan itu juga bergantung tanamannya juga. Ya nggak? Tergantung tanamannya juga. Begitu. Tapi tidak ada kejelasan, penegasan Quran bahwa tanah itu yang terbaik. Nggak ada. Oke. Masih terbuka berarti peluang untuk meneliti. Oke, next slide. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat bahwa bertani profesi termulia. Betul, kualitas varietas tanamannya betul. Bertani profesi termulia. Ya kayak contoh, jadi kita punya banyak pilihan profesi ya pas lagi muda gitu ya. Milih profesi. Mungkin bertanya dalam Islam ini profesi apa termulia. Ini mayoritas ulama, termasuk dalam hal ini ulama-ulama mazhab Syafi'i itu menyatakan profesi termulia nomor 1 itu bertani atau berkebun. Nomor 2 itu kerajinan tangan, ya, pabrik gitu sejenisnya, pokoknya menghasilkan produk. Nomor 3, profesi termulia nomor 3 itu berdagang. Berdagang. Jadi berdagang ini profesi termulia nomor 3. Jadi walaupun teman-teman bisa juga, ada juga ulama berpendapat berdagang paling mulia, ada juga berpendapat seperti itu. Tapi itu pendapat minoritas. Ya, itu pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama paling mulia itu bertani atau berkebun. Nanti saya pernah nulis artikel tentang itu, ada cari coba di Instagram. Saya pernah kirim ke salah satu akun untuk di-post. Saya nggak punya akun pribadi, tapi saya kirim ke salah satu akun di-post. Mungkin nanti saya kirim ke panitia artikelnya. Jadi paling mulia itu bertani atau berkebun. Dalilnya di antara ayat ini. Kata Nabi SAW Nabi ditanya, apa amal yang paling mulia? Apa pekerjaan yang paling mulia? Profesi paling mulia?
Kata Nabi SAW, amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, yang baik. Oke. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa wa ma amilat su'aidihim, ya. Kasih garis bawahnya dia, wa ma amilat su'aidihim. Liya'kulu min thamarihi wa ma amilat su'aidihim. Dan agar mereka memakan dari buah-buahnya dan memakan dari hasil tangan mereka. Wa ma amilat su'aidihim. Jadi Al-Qur'an bilang bahwa bertani, berkebun itu adalah apa yang kita kerjakan dengan tangan. Nabi ditanya, apa pekerjaan paling mulia? Jawaban Nabi, amalu rajuli biyadihi. Pekerjaan seorang dengan tangannya. Nah, kemudian berarti ayat ini dan hadis tersebut saling sinkron. Dan juga penjelasan para ulama bahwa kalau berdagang saja mulia, maka lebih mulia lagi menghasilkan apa yang bisa didagangkan. Ngerti nggak? Ngerti? Jadi, kalau berdagang saja mulia, maka lebih mulia lagi berarti apa? Menghasilkan apa yang jadi objek perdagangan. Iya nggak? Orang bisa nggak dagang tanpa ada objek yang didagangkan? Dagang apa? Kan ada objek yang didagangkan. Ya. Maka menghasilkan objek yang didagangkan itu jauh lebih mulia. Paham nih? Maka kemudian dagang nomor 3, nomor 1 dan nomor 2 justru menghasilkan. Nomor 1 menghasilkan makanan, ya, kebutuhan primer kita. Kemudian nomor 2 menghasilkan karya. Misalnya, para ulama contohkan sina'ah, pabrik-pabrik, menghasilkan baju, menghasilkan kursi, meja. Itu nomor 2. Nomor 3 berdagang, karena dagang itu butuh objek. Objeknya ya dihasilkan pekerjaan profesi. Termulai nomor 1 dan termulai nomor 2. Di antara yang menguatkan juga bahwa berkebun atau bertani adalah profesi paling mulia karena dia paling berkaitan langsung dengan alam. Karena berkaitan langsung dengan alam. Sementara kita adalah khalifah di muka bumi. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus bumi. Maka bertanilah yang paling langsung berinteraksi dengan bumi. Di antara penguat bertani adalah profesi termulia karena dia paling jauh dari syubhat dan keharaman. Paling jauh dari syubhat dan keharaman. Orang jual beli bisa aja ada ribanya, ada tipu dayanya, ada ya, you know. Tapi orang bertani enggak, itu pure halal. Bisa ada haramnya, bisa juga, tapi jauh. Paling jauh dari syubhat dan keharaman profesi bertani. Paling jauh dari syubhat dan keharaman. Kemudian profesi bertani paling mulia juga karena dia paling kuat tawakalnya. Dari semua profesi, dia yang paling kuat tawakalnya. Paling menumbuhkan tawakal. Gitu. Jadi dia nanam, ya Allah, semoga nanam. Itu kuat tawakalnya. Jadi benar-benar dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Petani itu dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya. Kebun juga seperti itu. Demikian. Saya sendiri di rumah nanam, cuma belum dijual aja. Kalau nanam iya, saya suka nanam gitu. Walaupun nggak banyak, hanya kebutuhan dapur, tapi belum dijual karena tanahnya nggak besar ya, cuma di rumah. Tapi andai misalnya teman-teman punya, tapi saya punya yayasan, meng-co-funding sebuah yayasan, ya teman-teman nanti cari tahu ya namanya. Intinya kita dapat tanah di Bogor, besar, alhamdulillah, kebeli di sana dan ngembangin pertanian di sana. Nah, itu baru. Jadi saya terlampiaskan keinginan bertani dan berkebunan di situ. Tapi kalau saya buat atas nama pribadi, enggak, karena nggak punya tanah banyak. Hanya pot-pot saja untuk kebutuhan dapur, seperti cabai atau sejenis. Tapi intinya profesi bertani termulia dan teman-teman seharusnya seperti itu juga. Bahkan Nabi saja sampai bilang, barang siapa hadis riwayat atau Baroni, barang siapa idakan aku dan yaumul qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalau seandainya besok kiamat, kemudian di tangan kalian ada biji, maka hendaklah dia tanam. Kalau besok kiamat di tangan kita ada biji, tetap disuruh nanam sama Nabi SAW. Oke, next slide. Ntar pertanyaan kita ini dulu. Kemudian ayat ketiga, ada hak orang lain padanya. Di antara keistimewaan pertanian, adanya zakat pertanian. Jadi zakat ini justru menegaskan mulianya profesi tersebut. Mulianya, makanya berdagang mulia, ada zakat perdagangan.
pertanian mulai ada zakat pertanian. Gitu ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ini banyak sebenarnya. Kalau bicara tentang pertanian perkebunan lebih banyak dominannya itu adalah Allah ingin menegaskan tauhid. Nomor satu. Jadi kalau ada ayat pertanian perkebunan itu nomor satu, kita pahami maksudnya itu Allah ingin menegaskan tauhid. Gimana menegaskan tauhid? Jadi gini, orang musyrikin Quraisy itu nggak percaya salah satu aspek tauhid rububiyah yaitu Allah menghidupkan yang mati. Mereka nggak percaya Allah menghidupkan yang mati. Mereka percaya Allah yang menciptakan, tapi mereka nggak percaya Allah menghidupkan yang mati. Lucu ya? Mereka kalau urusan mencipta percaya Allah yang nyipta, tapi kalau Allah bisa ngidupin lagi yang mati nggak percaya mereka. Padahal kan nggak logis kayak itu. Masa Allah bisa nyiptain kali pertama nggak bisa nyiptain kali kedua? Tapi demikian mereka keyakinan. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberi banyak ayat tentang menumbuhkan tanah dari yang mati. Di tanah mati saja bisa Allah hidupkan kok, Allah tumbuhkan tuh. Nah, maka jasad yang mati, fisik yang mati pun demikian. Itu tauhid. Kemudian aspek kedua yang Allah tekankan ketika bahas ayat-ayat tentang tanaman tumbuh, bumi tumbuh, pepohonan, kebun, sayur, itu adalah aspek keimanan dan akhlak. Dan Allah selalu mau bilang bahwa hati kita ini seperti tanah. Bisa hidup, ditumbuhkan, menumbuhkan amal, menumbuhkan keimanan seperti itu. Tapi juga ada di sini Allah Subhanahu wa taala ayat ini bicara tentang fikih. Allah ingatkan wa atu haqqahu yaum hasadih. Dan tunaikanlah haknya, yakni dalam setiap hasil panen ada hak orang lain di situ. Ada hak fakir miskin, ada hak mustahik zakat, kita berikan zakat. Next slide. Kemudian di antara ayat yang menarik juga adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan hak petani ini. Petani kan sering terzolimi ya di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namun qaumihi wa li hukmihim syahidin. Allah ingatlah ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman keduanya memberikan putusan mengenai ladang. Jadi ada sebut saja B dan A dan B ya. A punya kambing, B punya ladang. Kambingnya lepas, kambingnya A ini main-main ke ladang B ngerusak. Ini kisah ini dibawakan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil. Dibawakan kisah ini. Cukup lengkap dan panjang. Dan ini juga ada di hadis ya, ada hadis riwayat Bukhari. Kemudian kedua orang ini A dan B datang ke Nabi Daud. Nabi Daud selaku raja saat itu, King David. Nabi Sulaiman selaku pangeran. Oke. Dan tentu raja pada dasarnya memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan hakim, putusan pengadilan. Maka mereka datang kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bilang, oh ya udah kalau gitu kambing kamu buat dia. Jadi kambing kamu buat si petani. Hukuman itu kambing kasih. Kemudian diajukan lagi kasus yang sama ke Nabi Sulaiman. Ini seperti naik banding itu. Nabi Sulaiman melihat, oh kalau gitu tidak adil. Yang lebih adil adalah, itu adil tapi kurang adil. Yang lebih adil adalah kambingnya si A itu dipinjamkan ke B. Si B, pemilik ladang, itu boleh memerah susunya kambing tersebut. Ya, dan seterusnya. Nah, selama waktu tersebut, si A yang punya kambing memiliki kewajiban memperbaiki lagi ladang si B. Jadi dia jadi pekerja sementara waktu di ladangnya B. Jadi pemilik kambing disuruh jadi karyawannya pemilik ladang. Oh kamu beresin lagi tuh. Kamu tanemin ulang lagi, kamu cangkul lagi, kamu bajak lagi dan terus sampai kayak semula. Nah, selama dia ngerjain itu, kambingnya dipegang oleh pemilik ladang, bisa diperah, dimaksimalkan susu. Lumayan kan berapa lama misalnya? Let's say sebulan. Kalau udah ladangnya balik seperti semula, maka kambingnya dibalikin ke si A lagi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafahamna Sulaiman." Kami berikan Nabi Sulaiman pemahaman lebih dalam. Artinya keputusan Nabi Sulaiman itu lebih tepat daripada putusan Nabi Daud alaihissalam.
Kata Allah, wa kullan ataina hukman wa ilma, semuanya masing-masing kami berikan kenabian dan ilmu, tapi Nabi Sulaiman dalam hal ini lebih bijak. Makanya orang Inggris punya, dan banyak ya kisah Nabi Sulaiman itu bijaksana, sangat luar biasa. Maka orang Inggris punya ungkapan Solomonic decision, keputusan yang Sulaimanis, gitu. Keputusan yang Sulaimanik, Solomonic decision. Teman-teman cari aja Solomonic decision, Solomonic wisdom. Karena Nabi Sulaiman ini sangat bijak. Jadi sampai orang Inggris saja ngasih ungkapan seperti keputusan yang Sulaimanik. Oke. Anyway, syahidnya dari ayat ini adalah titik yang kita ambil tadaburinya dari ayat ini adalah bahwa betapa Islam memperhatikan hak petani. Sampai petani terzolimi seperti itu, putusannya luar biasa, diseriusi. Ya. Apalagi kalau seandainya petani sekarang dizolimi banyak, kan sedih kita. Petani banyak dizolimi, sering jadi korban, dijahati para pedagang, dijahati para you know who. Ini pada akhirnya akan merugikan manusia. Kalau petani sudah merasa terzolimi, merasa profesi petani profesi yang tidak dilindungi hukum, merasa profesi petani sering banyak susahnya, banyak ruginya, banyak dalam tanda kutip sialnya. Orang anak-anaknya petani kira-kira mau nggak jadi petani? Petani punya anak-anaknya mau nggak jadi petani? Kalau petaninya dirugikan mulu, banyak capeknya, banyak susahnya, anak-anak petani nggak mau jadi petani. Anak petani aja nggak mau jadi petani, apalagi bukan anaknya petani, ya nggak? Anak petani aja nggak mau, apalagi bukan anaknya petani. Akhirnya jangan salahin siapa-siapa. Kalau seandainya Indonesia dulunya negara agraris, konon CSD Indonesia negara agraris. Saya nggak tahu sekarang di buku SD masih ada nggak Indonesia negara agraris. Masih berani nggak Kementerian Pendidikan itu mencantumkan Indonesia negara agraris? Masih berani nggak? Nah, kira-kira masih berani nggak sekarang? Negara importir, waduh. Kenapa? Karena gitu. Jangankan lulus, kita bicara mahasiswa secara umum ya. Nggak apa-apa saya nyebut kampus ya. Masuk IPB ya berapa persen jadi, kemudian lanjut ke bidang pertanian dan perkebunan. Nggak harus jadi petani banget ya. Itu enggak lah, kita nggak bayangkan begitu ya. Mereka otak-otaknya, tapi setidaknya mereka berkarir di bidang itu enggak? Apa malah enggak? IPB, kita bicara IPB. Ada lagi nggak sih institut pertanian selain IPB di Indonesia? Saya bicara IPB deh. Berapa persen dari mahasiswa IPB itu yang benar-benar terjun ke bidang pertanian setelah lulus? Ya, pertanian, perkebunan, perikanan, gitu. Itu jadi pertanyaan. IPB gimana? Kita belum berharap yang lain-lain. Oh, ITB ada juga, alhamdulillah, masya Allah, bagus, menopang berarti, kan gitu. Jelas nih ya, alhamdulillah. Nggak, saya tidak sedang mengkritisi IPB, saya cuma mau bilang bahwa kita harus sadar kenyataan seperti itu dan harus serius menyeriusi. Oke? Terus saya bilang apa lagi tadi? Oh ya, udah gitu IPB dijelek-jelekin lagi. Jadi udah IPB dijelek-jelekin oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu juga kita jangan ikut-ikutan ya ngelecehin IPB. Justru kita harus muliakan IPB. Saya senang waktu nge-share IPB itu universitas terbaik di Indonesia, itu saya senang nge-share, walaupun saya itu kan bukan alma mater saya, tapi saya senang. Saya ikut sebarkan waktu IPB terbaik. IPB dijelek-jelekin, namanya ada di akronimnya, singkatan diganti-ganti lah. Itu nggak benar seperti itu. Jadi semakin orang semakin malas jadi petani atau interaksi di bidang berkarir di bidang pertanian. Harusnya dimuliakan. Next. Kemudian ayat yang berikutnya, keempat ya. Kelima berarti yang terakhir. Kelima. Next slide. Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hadid yang terakhir. Next slide, geser. Oke, ini terakhir ya, kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan pada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatawala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelum mereka dari ahli kitab, mereka berlalu padanya waktu yang panjang sehingga mati hati mereka, menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, jadi orang fasik. Menariknya habis itu Allah Subhanahu wa taala habis bicara
tentang kenapa hati kau tidak khusyuk. Jadi menegur para sahabat, menegur kaum muslim, menegur kita, kenapa nggak khusyuk? Kenapa tidak takut Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kalau sholat tidak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk. Kenapa? Kurang khusyuknya itu. Apa sudah mati hati? Habis itu Allah bilang apa? Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah mati, menghidupkan tanah yang kering tandus, dihijaukan. Ini menarik dari sisi ilmu munasabah, namanya ilmu munasabah, dan ilmu munasabah ini memainkan peran penting dalam tadabbur. Munasabah itu apa sih? Ilmu mempelajari korelasi antara ayat yang bersebelahan, korelasi antara surat yang bersebelahan. Itu ilmu munasabah, itu ilmu penting. Dalam tadabbur itu memainkan peran sangat besar. Oke? Di antara buku tafsir yang sangat peduli itu adalah tafsir Mafatihul Ghaib, tafsirnya Ar-Razi. Salah satu tafsir favorit saya, walaupun saya belum khatam bacanya, tapi sudah banyak jilid yang sudah saya baca. Dia sangat fokus terhadap ayat itu. Kemudian juga tafsir Al-Azhar Buya Hamka, saya sudah baca semuanya beberapa kali, sudah saya pernah ringkas juga. Tafsir Al-Azhar, alhamdulillah, pujiannya bagi Allah. Dan beliau juga Buya perhatian terhadap ilmu munasabah, korelasi antara ayat yang bersebelahan. Ini menarik, ayat sebelahnya setelah bicara tentang kenapa hati gak khusyuk, Allah bicara tentang Allah menghidupkan tanah dengan menurunkan hujan dalamnya, kemudian dia tumbuh hijau lagi. Seolah Allah mau bilang bahwa hati itu begitu. Kalau dia lama tak dihujani, keringlah dia, matilah dia. Maka harus dihujani secara berkala, dihujani, turunkan hujan. Hati kita kering, tidak khusyuk, maka harus dihujani dengan air mata, sesekali menangis. Kalau tidak bisa menangis, maka menangislah karena tidak bisa menangis. Kalau tidak bisa menangis dalam sholat, tidak bisa menangis dalam baca Quran, tidak bisa menangis dalam doa, tidak bisa menangis di pengajian, maka menangislah karena tidak bisa menangis. Kalau nggak bisa menangis karena tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangisilah keringnya hati tersebut. Sekali seperti itu, sehingga kemudian hati kembali lembut, hati kembali segar. Kemudian hati akan tumbuh amal-amal setelah itu. Jadi betapa erat sekali hubungannya. Allah habis bicara tentang mengapa hati tidak khusyuk, bicara Allah menghidupkan tanah. Juga berarti ini isyarat bagi kita bahwa kalau hati kita kering, hati kita keras, tidak khusyuk, maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebagaimana juga kita tidak putus asa kalau tanah kering, karena Allah akan menghidupkannya lagi. Kita nggak putus asa. Kita mau doa istisqa. Di sini di Arab Saudi belum namanya doa istisqa. Ya, alhamdulillah. Beberapa hari lalu Jeddah turun hujan, Mekah turun hujan. Sebelumnya istisqa. Langsung besokannya turun hujan, alhamdulillah. Nah, sangat deras bahkan hujan. Masya Allah. Nah, begitu juga kita kalau tidak khusyuk, jangan putus asa. Jangan, ya udahlah, saya memang tidak bisa khusyuk. Jangan putus asa. Berdoa, ya Allah, minta hati yang khusyuk. Seperti itu. Jelas ya? Oke, jadi ini beberapa contoh praktek tadabbur ayat-ayat pertanian, dan sebenarnya masih banyak, tapi ini inti yang saya ambil. Nanti bagian terpentingnya, sisanya menegaskan tentang konsep. Oh ya, di surat Yasin tadi misalnya, Allah di situ isyarat, coba balik lagi. Ayat yang kedua. Nah, di surat Yasin ini ada isyarat menarik juga nih. Misalnya Allah bilang di sini, Allah tumbuhkan tanaman, kemudian Allah munculkan di sekelilingnya mana nih? Oh, ayat setelahnya, bukan, saya nggak cantumkan di sini, ayat setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim ma la ya'lamun. Jadi ayat-ayat setelahnya bicara tentang wa fajjarna fiha minal uyun. Ini nih, mana sih ayat? Lihat kullu min sana. Oh ya, nggak kekopas nih, sebenarnya dia 34 seharusnya. Nggak kekopas di terjemahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bicara tentang perkebunan, Allah bicara tentang sumber-sumber air. Wa fajjarna fiha minal uyun. Kami tumbuhkan di sekelilingnya, kami munculkan mata air. Jadi dengan kita rajin menanam, maka tanah akan semakin subur. Artinya tanah akan aktif.
ya tergunakan, ya, dan juga kemudian akan muncul sumber-sumber air karena tanaman butuh air, sehingga tanaman memancing kemudian air tanah naik, sehingga muncul kemudian sumber-sumber air gitu. Sebaliknya kalau kita justru sumber-sumber air kita tanam, kita timpa, kita jadikan mall, maka air akan semakin sulit. Jadi kalau semakin jarang pertanian, air semakin sulit. Maka biasanya air itu di perumahan-perumahan tuh ngambilnya dalam gitu ya. Dalam itu merusak bumi sebenarnya. Apartemen-apartemen mengambil air tanah, merusak bumi. Karena mereka membangun tapi tidak menanam. Harusnya tanam agar air bumi tidak habis, agar air bumi tidak. Barangkali seperti itu, kayak gini proses tadaburnya. Dan apa yang tadi saya sampaikan itu adalah hasil pembacaan juga terhadap sejumlah buku-buku tafsir. Nah, saya tidak cantumkan di sini karena nanti jadi terlalu panjang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita buka pertanyaan. Sebelum bertanya langsung, saya membaca pertanyaan yang tertulis. Terima kasih. Apa ya di sini kita lihat. Oke, di sini ada yang bilang Al-Baqarah. Ini juga pengumpamaan tentang amal soleh dengan kebun kurma dan anggur mengalir di bawah sungai-sungai. Berarti di sini isyarat juga bahwa kita kebun nih perbanyak mata air. Baru tahu Ustaz Profesor. Ya, betul Bang Azri, menjaga rantai suplai pangan, pekerjaan mulai jelas. Berkebun berarti kurma dan anggur. Iya, itu beragam sebenarnya sih. Tapi dominannya kurma dan anggur yang di Madinah. Bertandingan pupuk ini dengan pupuk berbahaya, kayak obat hama berbahaya. Ya, ini berarti harus disiasati. Apakah ada pengganti yang lebih aman? Kalau nggak ada, maka digunakan sebutuhnya, seminimal mungkin. Dan ketika mau dikonsumsi, berarti cuci dulu dan sejenisnya. Tanah gambut, apakah tersebut? Belum tahu. Kalau ada tanah-tanah tidak produktif di rumah, bisa ditanami ide tenaga kerja. Ini tanya teman-teman Agri Quran. Ide tanaman di perumahan-perumahan, urban farming. Nah, itu tanya teman-teman apa nih? Teman-teman Agri Quran. Banyak cukong, betul banget. Ya, sedih kita. Jika proses petani paling mulia, tani pakai pupuk kimia atau pestisida berlebihan, nantinya jika masuk AA. Ya berarti petaninya kalau dia zolim kayak gitu berarti nggak mulia lagi. Tapi tetap profesi pertanian tidak ternodai. Di Brawijaya ada ya, Masya Allah. Masya Allah, ada SMK Pertanian Peternakan di Bandung. Mantap keren. SMK ini bagus. Boleh informasinya di-share. Saya pernah coba untuk membaca beberapa kata dalam kitab Tusibul Awam Ibnu Basal. Iya, jadi ketika para ulama nggak mengutip teks Quran langsung, karena dia bicara teknis. Sementara Quran ini tidak bicara teknis. Gitu. Tapi tetap para ulama tersebut kemudian menurunkan premis-premisnya dari ayat Quran. Jadi tidak bertentangan dengan Quran. Jadi tidak bertentangan dengan Quran. Tetap sesuai dengan etika Quran. Tapi kalau teknis kita memang seperti itu. Teknis kita pakai dari barat, dari apa, itu secara teknis ya. Nah, tapi kemudian nilai-nilainya digali dari dipadukan. Itu juga hal yang sama terjadi dalam bidang pengetahuan lain. Ada rekomendasi kita berdisi ayat ini? Ada, tapi apa ya? Saya lupa judulnya kalau di terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab ada tafsir maudhu'i. Coba teman-teman cari di Bukalapak ya, tafsir tematis kayak gitu deh. Nanti keluar. Kementerian Agama juga mengeluarkan tafsir tematis. Tafsir tematis. Gitu. Konflik sense, iya benar. Gitu. Oke, ada pertanyaan langsung, boleh silakan Mbak Izar kalau mau ada pertanyaan langsung. Silakan nih saudara, sampai kita jawab itu sampai 14.50 ya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. 1 menit untuk tanya langsung. Satu penanya terakhir. Saya persilakan yang mau raise hand. Kalau misalnya masih sungkan untuk bertanya, langsung boleh lewat chat. Satu pertanyaan terakhir nih ya.
Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nampaknya sudah tidak ada ya. Baik, mungkin cukup Ustadz karena boleh tidak ada yang bertanya. Ya, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk kita semua peserta Quran Digital Camp 3 ini. Closing statement saya adalah bahwa itu Dian Rahmat present. Bang Izar itu ada yang mau bertanya? Siapa itu? Saya Dian Resen, Rahmat. Dian Rahmat. Oh ya, silakan. Pada Dian Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Tadi kan sudah dibicarakan banyak ayat tentang pertanian nih. Nah, saya mau bertanya terkait dengan kebun kurma, anggur yang juga banyak disebutkan di Quran. Apakah pertanian yang ideal itu hanya itu atau memang disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing tempat? Karena memang yang disebutkan di dalam Quran kan kebanyakan memang itu gitu. Seperti apa Ustaz? Apakah tersirat tidak di Al-Quran tentang tanaman-tanaman yang lain gitu Ustaz? Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Quran banyak, nggak cuma Quran sekali lagi dia yang bicara yang bisa juga diterima di zamannya, tapi utamanya. Tapi tidak menghalangi untuk dianalogikan kalau memang mirip. Jadi misalnya bicara tentang unta, nggak bicara tentang apa misalnya di Indonesia binatang apa. Mungkin binatang-binatang di Indonesia nggak disebutkan, badak gitu nggak disebutkan. Bukan berarti badak hina kemudian unta mulia, belum itu juga. Oke, kurma anggur, tapi nggak bicara tentang cengkeh. Bukan berarti cengkeh kemudian terhina, kurma dan anggur aja mulia, enggak. Apalagi sampai ada kesan bahwa kurma dan anggur buah surga, yang lain enggak gitu. Allah nyebutkan, bayangin, Al-Quran nyebutin pisang. Di surga ada di pisang watolahin mandud, surat Al-Waqiah. Pisang. Benar pisang tuh nggak tumbuh di Arab. Sih nggak ada pisang tumbuh. Pada dasarnya nggak tumbuh. Jadi dia sampel. Allah bukan sampel. Kemudian dianalogikan. Persis kayak kita beras. Dari mana zakat beras? Kan enggak. Tapi kita paham, oh ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang zakat kurma, zakat gandum, berarti makanan pokok sejenis, apapun itu. Itulah bukti bahwa Islam ini, karena punya konsep kias, punya konsep analogi, dia agama yang universal. Cocok untuk setiap zaman, setiap tempat. Ketika tidak disebutkan secara langsung, bukan berarti tidak masuk. Masuk, tapi dari pintu kias, pintu analogi. Jelas ya? Apalagi juga Al-Quran karena menyebutkan hal-hal secara umum, seperti misalnya di surat Abasa. Surat Abasa Allah sebutkan tentang biji-bijian. Coba misalnya Allah sebutkan di Abasa, coba ada yang baca ayatnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba terusin ayatnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sobna. Itu ayat pertanian banget. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba. Anggur. Qadba itu sayuran, jenis sayuran. Terus apa lagi? Wa zaituna wa nakhla. Ya zaitun, nakhla kurma. Hadaiqul gulba. Dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba. Buah-buahan dan sayuran. Abba sayur. Fakihah buah. Jadi beragam. Ya kalau misalnya tanaman di Indonesia nggak disebut secara eksplisit, secara rinci, masuk dia ke dalam keumuman biji. Kayak beras masuk ke keumuman biji. Kemudian apa lagi? Ya ada yang masuk ke sayur, saya sayur-sayuran di Indonesia masuk ke sayur, abba. Gitu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu itu semua untuk kalian menikmati dan juga hewan-hewan kalian. Jadi ketika tidak disebutkan secara khusus, bukan berarti tidak mulia, tapi mulia hanya saja Al-Quran menyebutkan perwakilan. Kalau nyebutin semua jadi berubah, bukan Al-Quran, jadinya jadi buku biologi atau mungkin cabang biologi. Itu kali ya untuk pertanyaan tadi Kak, siapa Kak Dian? Mudah-mudahan menjawab. Dan itu fungsi kita, menggunakan akal sekali lagi. Itu fungsi tadabbur. Kias tadi, analogi tadi itu hasil tadabbur. Makanya kalau Quran tidak ditadabburi, ya kita tahunya cuma kurma dan anggur doang. Tapi kalau ditadabburi, direnungi dengan proses berpikir pakai akal, dapat kita yang lain-lain. Jelas ya? Oke, Allah. Terima kasih.
Oke, closing Baik, ini statement udah. saya barangkali ya. Ya, silakan. 1 menit lagi. Tafadhol. Dari saya pribadi, closing statement adalah bahwa Quran itu kitab petunjuk, tapi juga tidak melalaikan bahwa manusia dalam hidup ini tidak hanya beramal soleh, yang sifatnya keagamaan, tapi juga beramal soleh yang sifatnya jauh lebih luas. Di antara amal soleh tersebut, bahkan merupakan pendapat mayoritas ulama bahwa dia profesi paling mulia adalah bertani dan berkebun. Karena Al-Quran kemudian banyak menyinggungnya, meskipun tidak secara rinci, dan tugas kita lah kemudian merenungi Al-Quran, mengambil inspirasi dari Al-Quran, mengambil nilai-nilai value dari Al-Quran, kemudian kita wujudkan dalam tugas kita menjadi pengelola bumi ini, khalifatun fil ard. Dengan demikian maka kita menggabungkan antara Al-Quran dan amal nyata. Tidak hanya Al-Quran saja, tidak hanya beramal nyata saja, tapi amal nyata yang berlandaskan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ini kurang berkenan. Terima kasih atas kerendahan hati teman-teman sekalian untuk sudi mendengarkan apa yang saya sampaikan, walaupun penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Terima kasih juga untuk panitia yang begitu sigap, seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, dan terima kasih Bang Izar sudah menemani saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair untuk Ustaz Fajri sudah berbagi ilmunya. Masya Allah, semoga kita makin terinspirasi untuk kita selalu mentadaburi Al-Quran, sehingga kita makin cinta terhadap Al-Quran, dan juga makin cinta pada Allah, dan makin cinta pada Rasulullah yang telah menjadi perantara Allah untuk menyampaikan Quran pada kita ya. Untuk sesi kali ini, silakan teman-teman bisa buka video, kita akan foto bersama dengan Ustadz Fajri. Dimohon untuk operator, panitia bagian operator untuk bersiaga. Untuk buka kamera saya hitung sampai 10 ya. Kalau sampai 10 belum ada buka kamera, mohon maaf kalau tidak ikut ke foto. Dari saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti cukup di sini ya. Silakan panitia bagian untuk dokumentasi. Berapa kali tag ini kira-kira? 3. 3 kali ya, berarti. Ya. Banyak banget. Baik, saya ini akan dokumentasi foto, ada 3 hitungan kali 3 kali tag foto ya. Untuk tag pertama, silakan siapkan posenya. 1, 2, 3. Sudah? Baik, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, sebelum ditutup, ini ada pengumuman dulu untuk teman-teman peserta Akhir Quran di PS3. Izin share screen ya. Jadi teman-teman, setelah ini dimulai besok. Jadi ada challenge atau tantangan buat teman-teman untuk melaksanakan tadabbur ayat pertanian. Nanti ayatnya akan di-share sama ayat, dan resource atau alat tadabburnya akan di-share oleh fasil masing-masing di grupnya. Nah, jadi nanti tiap hari Jumat teman-teman akan ada halakoh bersama teman sekelompoknya dan didampingi oleh fasil untuk saling sharing tadabbur ayat-ayat pertanian. Nah, setiap harinya teman-teman diajak ini tidak wajib tapi akan nambah nilai teman-teman dalam Akhir Quran Digital Camp ini. Jadi teman-teman tulis hari apa, tanggal berapa, terus ayatnya akan di-share oleh panitia fasil ya di grup masing-masing. Tafsirnya nanti bisa teman-teman cari di resource tadabbur yang akan di-share oleh fasilnya. Terus ini my favorite part today ini misalkan ditulis nanti teman-teman dapat hikmah apa sih dari ayat itu. Jadi satu ayat itu. Jadi satu hari cukup satu tadabbur saja. Mungkin itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti bisa ditanyakan lagi ke fasil kelompoknya masing-masing ya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Yang kebenaran datang dari Allah dan yang salah itu datangnya dari syaitan dan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.